Shalom Jemaat House of Sacrifice yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau kembali belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu biar terus menerus memperbarui kehidupan kita, ya. Firman Tuhan yang sangat sederhana, simple, tapi harus kita renungkan. Bukan artinya kalau yang simple itu udahlah biarin aja gitu. Yang kita mau yang berat-berat, yang mikirnya susah-susah, yang mikirnya dalam-dalam, itu tuh yang baru makanan. Enggak, saudara. Yang simple-simple justru harus kita renungkan juga. Nah, ada judul khotbah yang mau saya share hari ini adalah kumpulan kesaksian hidup kita. Kumpulan kesaksian hidup kita. Oke, mari sama-sama kita mau buka di dalam surat Yohanes yang ketiga pasal 1 ayat yang ke-12. Surat Yohanes yang ketiga pasal 1 ayat yang ke-12. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan kau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Nah, saudara, ada seseorang yang bernama Demetrius di dalam surat Yohanes yang ketiga ini. Demetrius di sini berbeda dengan Demetrius yang ada di dalam kitab Kisah Para Rasul. Jadi ada dua Demetrius yang sifatnya bertolak belakang. Jadi kita mau bahas di Demetrius yang ada di surat Yohanes yang ketiga. Nah, dikatakan di sini adalah Demetrius ini orangnya ketika dinilai oleh orang lain itu benar, ketika orang lain memberikan referensi, oh dia orang baik, dia orang benar, dia orang yang maksudnya karakternya baik, kesaksiannya baik, cerita hidupnya dia baik. Nah, dalam hidup ini kita juga mesti memperjuangkan gitu. Apa sih yang orang lain katakan tentang hidup kita? Apakah semua orang itu bisa berkata bahwa oh, kita ini adalah orang yang baik. Oh, kita ini adalah orang yang benar. Oh, dia kalau ngomong sesuatu benar loh. Dia kalau ngomong itu nggak bohong loh. Dia nggak bohong. Pasti dia nggak bohong. Dia tuh benar-benar kalau ngomong apa adanya. Kalau menceritakan sesuatu apa adanya, yang dikatakan benar, memang cerita hidupnya benar, gitu. Nah, Demetrius ini adalah orang yang memperjuangkan kesaksian-kesaksiannya, cerita hidupnya, kumpulan-kumpulan kesaksian dari hidupnya dia adalah kehidupan yang benar. Jadi kesaksian itu adalah semenjak kita percaya sampai sekarang ini, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Apakah semenjak kita percaya itu hidup kita berubah dari yang tidak mengenal Tuhan, melakukan apa aja di luar Tuhan, menjadi melakukan segala sesuatunya di dalam batas-batas firman Tuhan? Nah, itu mesti terjadi dalam hidup kita. Ketika kita sudah jadi percaya, hendaknya kesaksian hidup kita, kumpulan cerita hidup kita, kumpulan kesaksian-kesaksian dalam hidup kita adalah kesaksian yang benar, cerita yang sebenarnya, gitu. Kadang-kadang kita terpancing untuk ngomong aja lah, apa aja lah, gitu. Bohong aja juga nggak apa-apa lah. Bangun jam berapa? Jam 5, padahal bangunnya jam 7. Well, itu kan juga udah satu hal yang kalau itu terus-menerus dikerjakan, orang jadi susah. Susah loh percaya dia, itu susah loh. Susah percaya omongan dia soal waktu, itu susah loh. Oh, susah percaya kalau dengar cerita dia itu karena dibumbui, ditambah ini, tambah itu, dikurang ini, dikurang itu, dikasih macam-macam. Aduh, jadi susah kalau dengar cerita dia dan mau percaya 100% apa yang dia percaya, susah. Kenapa? Karena kumpulan cerita-cerita kalau ngobrol sama dia itu nggak semuanya 100% benar ceritanya kayak begitu. Nah, Demetrius ini punya pengalaman-pengalaman hidup yang benar. Kesaksian keseharian hidupnya itu benar. Perkataan kesehariannya itu benar. Makanya orang-orang memberikan referensi. Kalau Demetrius itu benar hidupnya.
Kalau Demetrius pasti deh omongannya benar. Aku bisa kasih referensi deh kalau Demetrius yang ngomong itu benar. Kalau Demetrius yang cerita itu benar. Hidupnya memang begitu. Orang kita lihat hidupnya. Nah, makanya Demetrius dapat kredit di sini, dapat hal yang baik, satu hal yang baik yang dia bisa orang lain katakan dalam hidupnya, karena dia memang mengumpulkan itu, mengumpulkan hidup yang benar, memang mengumpulkan kisah-kisah yang dimana dia melakukan kebenaran, memang dia mengatakan yang benar sehingga orang lain bisa percaya. Jadi semua orang memberi kesaksian yang baik. Demetrius gimana sih orangnya? Oh, baik dia. Semua orang bisa berkata kompak gitu, tanpa disuruh, tanpa harus di komando. Kasih tahu ya kalau dia orang yang baik. Enggak. Semua orang bisa memberikan kesaksian, oh Demetrius itu baik, benar orangnya. Kenapa? Karena kumpulan hidupnya itu benar. Nah, bagaimana dengan kita nih? Apa yang dikatakan oleh mayoritas orang yang mengenal kita ketika ada satu pertanyaan, oh, dia itu orangnya bagaimana sih? Apa yang kira-kira orang lain akan katakan dalam hidup kita? Oh, orangnya nggak bisa dipegang sih kalau soal waktu. Oh, nggak bisa dipegang sih kalau soal pekerjaan, tanggung jawab. Kayaknya hati-hati deh. Atau, oh, wah dia mah bahaya kalau mau berbisnis sama dia, bahaya. Jangan deh kalau bisa gitu. Nah, kalau cerita-cerita, kalau kesaksian orang terhadap kita adalah hal-hal yang seperti kayak gitu, berarti mungkin semenjak kita jadi percaya sampai saat ini, mungkin kesaksian-kesaksian atau kumpulan cerita yang kita bangun dalam keseharian kita itu mungkin belum sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena mayoritas orang masih berkata bahwa, oh, hati-hati sama dia, jangan seperti kayak gitu, hati-hati, dia mah nggak suka bayar gitu, nggak suka bayar balik, oh dia mah suka telat, dia suka ini dan itu. Kalau semua hal-hal yang jelek, wah berarti kita harus banyak berjuang untuk kembali merajut itu ya, kumpulan cerita-cerita hidup kita mulai dari sekarang benar terus 10 tahun benar yang orang lain ingat di dalam ke-10 tahun itu adalah, oh benar, dia benar. Sehingga nanti orang bisa memberikan kesaksian dalam hidup kita, oh dia benar. Kalau cerita benar, kalau ngomong memang benar apa adanya, seperti kayak begitu. Semua orang, mayoritas orang harus bisa berkata, oh kalau dia yang cerita benar. Ya. Lalu dikatakan di sini adalah malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian, karena memang omongannya bisa dipegang, omongannya bisa dipercaya gitu, dan ya nggak ada sesuatu yang dibumbuin sehingga harus dimanipulasi dan lain sebagainya. Ya kalau ngomong memang apa adanya, memang sedemikian. Ayo kita latih mulut kita untuk kalau ngomong apa adanya. Kalau ngomong ya memang begitu kenyataannya, memang begitu kejadiannya, nggak ada yang ditutupin, nggak ada yang di hiding sedikit gitu, nggak ada. Semua yang memang apa adanya seperti kayak gitu. Nah, ketika kita melakukan itu terus-menerus di dalam keseharian, terbiasa melakukan hal itu terus-menerus dalam hidup kita, kita akan mulai bisa mendapat kredibilitas bahwa orang ini benar perkataannya. Orang ini ya memang baik karena terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Sehingga kesaksian orang-orang akan berkata bahwa oh orang ini orangnya benar. Oh orang ini orangnya baik. Demetrius menjadi teladan di dalam hal ini. Jadi, ayo kita berjuang. Pakai mulut kita untuk tidak memakai perkataan-perkataan yang sia-sia, perkataan yang bohong,
perkataan yang mau cari aman. Sometimes kita menggunakan perkataan yang kita mau cari aman, padahal itu cerita sudah dimanipulasi sedemikian rupa hanya karena untuk cari aman. Nah, ayo belajar dari seseorang yang bernama Demetrius. Nggak banyak sih ceritanya, tapi kesaksiannya itu luar biasa. Karena untuk hidup dan diakui orang bahwa dia itu adalah orang yang benar, dia itu adalah orang yang baik selama hidupnya mengerjakan yang benar. Semenjak dari percaya, itu hidupnya benar. Semenjak dari pertobatannya, hidupnya benar. Dan kalau disuruh apapun gitu, ya baik orangnya, ya memang benar, memang bahkan di ayat-ayat di atasnya itu adalah dalam bentuk pertolongan terhadap orang-orang asing, terhadap orang-orang yang susah, orang-orang yang membutuhkan. Dia orang-orang yang dia adalah orang yang menolong. Nah, saudara, ayo bangun kredibilitas hidup kita supaya kesaksian kita adalah kesaksian yang bisa mempermuliakan nama Tuhan. Karena hidup kita arahkan kepada firman Tuhan. Hidup kita selaraskan dengan firman Tuhan. Perkataan kita selaraskan dengan firman Tuhan. Sehingga kita mendapat kumpulan cerita kehidupan kita yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga ketika orang lain melihat dalam jangka waktu yang panjang akan kehidupan kita, orang lain akan melihat bahwa, oh, kalau dia orangnya benar, kalau dia memang orangnya begitu baik. Referensi yang kita dapat adalah referensi yang baik, sehingga kita jadi lebih mudah untuk bersaksi, sehingga kita jadi lebih mudah untuk mewartakan Injil. Lanjut ya, di dalam ayat yang sama, dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan kau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Nah, ini adalah orang yang juga punya kredibilitas yang benar juga. Kalau ngomong benar, ini kan orang-orang yang juga punya kredibilitas nih. Ngomong sesuatu tentang Demetrius. Kamu tahu ya, kalau kami ngomong itu kesaksiannya kami itu benar nih. Kalau kami ngomong benar, karena kami juga nggak banyak bohong, nggak banyak, kalau cerita ya apa adanya. Kami ini hamba Allah, kami ini mengupayakan hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan. Kamu tahu kan buah-buah yang kami kerjakan. Sekarang kami mau bicara soal Demetrius. Demetrius itu adalah orang baik, orang benar. Kami bersaksi bahwa dia itu adalah orang yang benar. Dan kamu tahu loh, kesaksian kami ini benar. Karena mulut kami bisa dipegang, kelakuan kami bisa diuji, ya, tingkah laku kami bisa diuji, karakter kami bisa diuji. Kami mau bersaksi kepada kamu bahwa Demetrius itu orang baik, orang benar. Karena dia sama. Dia juga memperlakukan hidupnya, dia juga menjaga perkataannya benar, dia juga menjaga hidupnya benar, dia juga menjaga karakternya bisa diuji dengan kebenaran, dia juga menjaga tingkah lakunya bisa diuji dengan kebenaran. Nah, orang benar bersaksi kepada orang lain bahwa orang ini adalah orang benar. Bukankah itu satu hal yang luar biasa? Kesaksian yang luar biasa. Teman-teman semuanya yang ikut di dalam ibadah online ini, kalau kita mau mempermuliakan nama Tuhan, ayo belajar hidup benar terus di dalam hari sehari kita. Perkatakan yang benar, perkatakan yang sesuai dengan firman Tuhan, bertindak yang benar, sehingga tingkah laku kita dapat diuji dengan kebenaran, karakter yang benar yang keluar, yang diasah, yang ditonjolkan, sehingga semua yang terjadi dalam hidup kita hari demi hari itu adalah cerita yang benar, cerita yang baik, sehingga orang lain akan bersaksi, memberikan referensi. Oh, orang ini benar. Buktinya apa? Buktinya hari-harinya dia benar. Kalau nggak percaya, ikutin aja hari-harinya dia deh. Benar pasti. Tes aja dia. Pasti benar.
Ditambah lagi dengan referensi dari orang-orang yang memang hidupnya benar. Yang nggak mungkin deh mereka mau ngomong bohong tuh nggak mungkin. Karena mereka juga punya kredibilitas. Mereka juga punya referensi. Mereka juga punya tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan, kepada sesama, kepada jemaat. Misalnya orang-orang ini adalah hamba-hamba Tuhan. Orang-orang ini kan juga harus mempertanggungjawabkan referensi-referensi yang dia berikan kepada orang lain. Nah, kalau itu terjadi dalam kehidupan kita seperti Demetrius, wah luar biasa. Cerita hidup kita punya banyak sekali kesaksian. Dan kesaksian itu akan kita pakai untuk membawa jiwa-jiwa bagi kerajaan Tuhan. Amin saudara. Jadi kalau di ayat yang ke 9 dikatakan bahwa saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara sekalipun mereka adalah orang asing. Dari ayat yang 9 sampai ayat yang ke-12 di akhir dari kitab surat Yohanes yang ketiga ini adalah cerita tentang bagaimana menolong. Dan ada satu orang lagi yang bagaimana orang itu justru kebalikannya, yang namanya adalah Diotrephes. Saudara, ayo kita pakai hidup kita, keseharian hidup kita untuk membangun, melakukan hal yang baik, yang benar, sehingga orang akan mereferensikan yang baik dalam hidup kita. Sehingga mungkin lewat cerita hidup kita ada banyak orang yang dibawa kepada Tuhan. Mungkin lewat teladan hidup kita yang kita perjuangkan setiap harinya, ada orang-orang yang bisa merubah hidupnya karena kepingin juga mengalami hidup yang seperti itu. Ayo, biar mulut kita bisa dipercaya, tingkah laku kita bisa dipercaya, ya karakter kita bisa diuji. Ketika harus diuji dengan kebenaran, karakter kita memang adalah karakter yang benar. Amin saudara. Belajar untuk mengaplikasikan firman Tuhan yang sederhana ini hanya dari satu ayat ini, hanya dari satu orang yang namanya muncul sangat sedikit di dalam Alkitab. Tapi orang ini punya cerita hidup yang luar biasa. Karena semenjak dari percaya sampai saat itu ditulis, Demetrius punya cerita, kumpulan-kumpulan kesaksian di mana dia bertindak benar, dia berkata benar, dia bantu orang dengan banyak walaupun orang itu orang asing. Dia punya karakter yang benar, dia kerjakan itu semua sehingga tanpa disuruh-suruh, tanpa diketahui oleh Demetrius pun orang-orang akan mereferensikan yang baik bagi Demetrius. Nah saudara, ayo kita belajar supaya kumpulan kesaksian hidup kita adalah kumpulan dari cerita-cerita hidup harian kita yang memang kita perjuangkan untuk hidup selaras sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ayo mari kita sama-sama tundukkan kepala kita dan kita mau berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Ajar kami Tuhan untuk punya teladan seperti Demetrius, yang dimana kami boleh menjadi orang yang benar Tuhan Yesus, menurut pandangan Alkitab, menurut pandangan Engkau Tuhan Yesus, bahkan menurut pandangan orang-orang juga Tuhan yang melihat, yang mengetahui kehidupan kami secara langsung. Tuhan, biar kami boleh memperjuangkan hidup sebagai orang benar, dan biar kehidupan itu Tuhan Yesus boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang yang melihat kehidupan kami Bapa. Terpuji namamu, Kau memberkati Tuhan setiap orang yang ikut join di dalam khotbah ibadah online House of Sacrifice ini. Biar ada damai sejahtera Kristus, ada kasih yang besar daripada Bapa, dan ada persekutuan indah bersama dengan Roh Kudus di dalam rumah tangga demi rumah tangga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya boleh sama-sama katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless. Kita mau berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Dia Raja yang besar, yang penuh kuasa. Dan dia hidup dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa yang ada di atas langit, yang ada di bawah bumi,